Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya bersama katakan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ini hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan November. Dan 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2019. Waktu berjalan sangat cepat. Dan tanpa terasa kita ada di penghujung tahun 2019. Tadi kita sudah mendengar pesan dari Gembala Pembina kita Pak Niko. Dan saya percaya itu pesan yang penting buat kita semua. Nah, hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang tadi dari sejak kemarin Tuhan taruh di hati saya. Dan kemarin waktu menyiapkan firman hari ini, Tuhan berkata seperti ini, nah, hari ini aku melawat umatku. Dan saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di hari ini. Saya rasakan hari ini hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya percaya ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia pasti mengubah hidup kita. Mari buka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang sering kita dengar, tapi hari ini ada sesuatu yang saya harus sampaikan dengan waktu yang ada untuk kita semua mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dengan ayat ini. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah melihat katakan amin. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya kata amin. Saudara, ayat ini sering kita dengar, bahkan kita sering baca. Ini bicara tentang amanat agung. Satu amanat yang Tuhan anugerahkan buat gereja Tuhan sampai hari ini. Ada 2 keyakinan yang tulis di situ. Keyakinan yang pertama, Dia beri kita kuasa. Keyakinan yang kedua, Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan ada 3 perintah di situ. Yang pertama, beritakanlah Injil. Yang kedua, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, perintah ketiga, mengajar mereka melakukan seperti yang Yesus ajarkan kepada setiap kita. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudara, ayat ini menarik dan itu menjadi satu pertanyaan kepada saya. Tuhan, tidak cukupkah engkau menjumpai mereka di Yerusalem setelah kebangkitanmu? Mengapa engkau menyuruh mereka ke Galilea? Tidakkah cukup engkau menjumpai mereka, menampakkan diri setelah kebangkitanmu? Lalu kemudian Tuhan kasih tahu saya, nak, kau tahu Galilea? Itu awal pertama aku memanggil murid-muridku. Itu awal di mana aku menjumpai mereka, memanggil mereka, memilih mereka. Dan di Galilea ada banyak desa dan kota dan kampung di mana aku bersama-sama mereka melakukan mujizat. Galilea adalah satu wilayah. Kalau ditempuh dari loteng atas Yerusalem, dari Zion Gate atau di kubur Daud pada saat ini,
yang diyakini secara tradisi, itu kurang lebih kalau jalan kaki 150 km. Ditempuh dalam waktu 1 hari 8 jam. Saya percaya ayat 16 ini memberikan satu gambaran kepada kita. Waktu mereka berangkat dari Yerusalem menuju ke Galilea, sepanjang jalan itu, mereka berbicara satu dengan lain. Mereka bertanya satu dengan, ada apa? Mengapa? Lalu kemudian salah seorang berkata, bukankah kita mengawali sesuatu dari sana? Bukankah itu tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau saya boleh katakan dengan satu kalimat, itulah awal kita mengalami kasih yang mula-mula. Itu alasannya mengapa Yesus perintahkan dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Lebih spesifik ke bukit yang ditunjukkan oleh Yesus. Tempat di mana Yesus tunjukkan, disitulah Yesus menyatakan dirinya dan menyatakan kemuliaannya. Saya percaya tempat ini adalah tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Aminnya beberapa orang. Saya percaya dari banyak tempat di Arkadia, Tuhan telah menunjuk tempat ini di tempat yang Dia telah tentukan. Dan saya percaya di tempat itulah ke-11 orang murid itu, ayat 17 berkata, mereka melihat Yesus. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa di tempat itu. Dan saya percaya di tempat ini setiap kita yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah. Kenapa? Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada segala sesuatu. Setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setiap kali kita melihat Yesus dalam hadirat dan kekudusannya, saudara dengan baik-baik, ada sesuatu yang menyentuh hati kita yang paling dasar, dan itu akan mengakibatkan satu aliran yang deras mengalir keluar hati kita. Sewaktu kita menyembah, kita tidak pernah bisa berhenti. Yang ngerti kata amin? Di tempat yang ditunjuk Yesus itulah mereka melihat Yesus. Saya berdoa biar setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap waktu kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Alangkah sayang, alangkah ruginya kita sebagai orang percaya Yesus. Yang sampai hari ini sebetulnya kalau kita ngerti, Tuhan itu ingin menjumpai setiap kita. Halo? Tapi seringkali yang jadi masalah, kita ini tidak punya kerinduan. Kasih tahu kakak kirimu, rinduin Tuhan. Saudara, kalau kita kangen dengan seorang, apa yang kita lakukan? Mungkin jaraknya jauh. Kita ambil alat kita, handphone, amin. Kita komunikasi dengan orang itu. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita rindu dengan Tuhan. Saudara, ini tahun P. Dan kemarin Tuhan kasih tahu sama saya, luar biasa. Ini tahun di mana anak-anak Tuhan akan bergerak dalam alam roh. Aminnya sedikit. Setiap kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang punya pengalaman yang akhirnya dia bekerjakan di sebuah perusahaan. Perusahaan akan mencari dan merekrut orang-orang yang punya pengalaman. Baru saja kita melihat, menyaksikan Pak Jokowi merekrut staf khusus dari generasi milenial. Mereka orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya. Halo? Dan Pak Jokowi berani merekrut mereka
menjadi staf khusus presiden. Terlebih setiap kita di tempat ini. Halo? Kasih tahu kanan kirimu, kamu staf khusus kerajaan. Oh iya. Karena bukan kita yang memilih dia. Dia yang pilih kita. Amin. Itulah kebenaran yang Alkitab katakan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu. Saya berdoa di tempat ini, setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka, waktu ketika mereka melihat dia, kalimat berikutnya ayat 17, mereka menyembah Yesus. Amin. Di tempat inilah, di tempat ini ditunjuk oleh Tuhan. 11 orang murid itu, mereka jadi penyembah. Amin. Di tempat yang ditunjuk Tuhan, di tempat inilah, setiap Bapak Ibu yang sudah tertanam di tempat ini, engkau dibentuk Tuhan menjadi penyembah. Amin. Saudara, penyembahan itu menjadi gaya hidup setiap kita. Bukan hanya hari Minggu. Oh, kita bisa nyembah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rasanya Pak kita nggak bisa nyembah. Oh, itu sangat keliru. Karena penyembahan itu gaya hidup orang percaya. Yang ngerti kata amin. Bukan sekedar hanya nyanyian saja. Tapi respon kita. Bahwa dia selalu hadir menyertai hidup setiap kita. Ketika hidup kita jadi penyembah, saudara, hidup kita itu semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Semakin kita rendah hati di hadapan Tuhan, semakin anugerah Tuhan itu akan limpah. Itu seperti air yang akan tercurah dengan begitu deras. Makin dalam tempat itu, makin besar daya tampungnya. Yang ngerti kata amin? Makin kita rendah hati di hadapan Tuhan, makin besar Tuhan percayakan. Dan makin Tuhan perbesar kapasitas dalam hidup kita. Sehingga kita dipercaya Tuhan, jadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Jadilah penyembah. Seringkali waktu kita nyanyi, saya punya pengalaman, setiap kali saya nyanyi, saya menghidupi setiap kata itu. Meresapnya dalam roh hati saya. Dan saya mengalami pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Yang ngerti kata amin? Tapi kalimat berikutnya di ayat 17, tetapi beberapa orang ragu. Adakah di sini Bapak Ibu meragukan ketuhanan kita Yesus Kristus? Halo? Adakah di sini Bapak Ibu yang ragu-ragu telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya yakin kita nggak pernah ragukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bayangkan, renungkan, murid-murid orang, 11 orang ada di Galilea, di bukit yang ditunjuk Yesus. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Mereka menyaksikan Yesus membuat mujizat, dan mereka pun dipakai Tuhan melakukan mujizat. Tapi di zaman itu, Alkitab tulis beberapa orang ragu. Zaman dong Tuhan, apalagi di zaman now. Halo. Saya ditarik mundur sama Tuhan di zaman itu. Saya bilang, Tuhan, kalau mereka saja mengalami keraguan-raguan, apalagi kami yang belum pernah melihat secara fisik, belum pernah berjabat tangan dengan Engkau Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih tahu, nak, bukankah aku telah berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saya berdoa, biar setiap kita di tempat ini, yang sudah berjalan dari rumah
ke tempat yang ditunjuk oleh Yesus, nggak ada keraguan untuk ikut Yesus. Amin. Ayat 18. Tuhan tidak menghakimi mereka, tapi Yesus mendekati mereka dan berkata, apa perkataannya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di sorga dan di bumi. Dan pertanyaannya, di manakah Yesus sekarang berada? Siapa yang di bumi? Kita semua yang di bumi. Itu berarti Tuhan mau bicara kepada setiap kita di tempat ini. Di tempat yang telah ditunjuk Yesus. Sebagaimana dia katakan, sebentar lagi aku naik ke surga. Dan aku telah memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan itu sebabnya sebelum dia naik ke surga, Kisah 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke... Saudara, ada benang merah yang Tuhan tunjukkan kepada kita hari ini. Bahwa Tuhan memilih kita hari ini. Karena dia ingin memberikan kuasa kepada setiap kita. Amin. Dan kuasa itu, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa untuk mengusir setan-setan. Amin. Karena tanda itu akan kelihatan, saudara. Halo? Ini hanya tanda. Bukan sesuatu yang melingkupi hidup, saudara. Ini tandanya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Halo? Demi nama? Yang kedua? Markus 16. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka 18. Mereka tumpang tangan. Oh, minum racun dulu, saudara. 18 kok. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semestinya ini menjadi pengalaman hidup orang percaya. Karena setiap kita mengaktifkan kuasa Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya saya berkatakan, mengapa banyak orang ragu-ragu? Di zaman itu banyak orang ragu-ragu, apalagi di zaman sekarang. Kasih tahu kan dirimu, jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu. Karena dia berikan kita kuasa. Lalu ayat yang ke-19 berkata, karena itu, setelah aku beri kami kuasa, aku mengutus kamu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara renungkan baik pada zaman itu. Murid-murid mengalami ketakutan yang begitu mencekam hidup mereka. Sampai-sampai loteng atas di mana mereka berkumpul, semua pintu dan jendela dikunci dengan rapat. Itu artinya bahwa mereka mengalami pressure yang luar biasa. Tapi pada hari di mana mereka pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Yesus, di situ mereka mendengar perkataan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mau pergi. Halo? Saudara, waktu mereka di Galilea, mereka kembali ke Yerusalem. 10 hari mereka menantikan setelah kenaikan Tuhan. Dan di sanalah Alkitab tulis mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
pada hari yang ke-10, sementara mereka sedang menyanyikan nyanyian pujian, disitulah kemuliaan Tuhan Pentakosta melawat mereka. Kita di masa Pentakosta yang ketiga. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Perhatikan Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Saudara, ini ada dalam dimensi yang kekal. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Ayat yang ke-13 lompat. Di sebelah timur atau ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Saudara, di sini tulis 12, betul? Tapi di ayat yang ke-16 Wahyu 28 ada berapa orang? 11. Pertanyaannya, siapakah orang yang ke-12? Waktu kami pelayan ke Lubuk Pakam, saudara. Waktu pesawat sedang mau landing, saya nangis seperti anak kecil. Setengah jam dalam pesawat, dalam kabin. Saya ngalami hadirat Tuhan. Dan roh saya mendengar satu kata, nak, orang yang ke-12 adalah kamu. Tuhan sedang mencari orang yang ke-12 di tempat ini. Sudah mengerti maksud firman ini? Karena ini adalah masa kekekalan. Karena Yohanes di Pulau Patmos melihat satu kekekalan yang dia lihat. Ada 12 nama murid Tuhan. Dan disitulah Tuhan beritahu sama saya, nak, aku sedang mencari orang yang ke-12. Adakah di sini orang ke-12? Saya berdoa, biar di tempat di mana Yesus tunjukkan itu, Tuhan menemukan orang yang ke-12, supaya kerajaannya ditegakkan di bumi. Karena berbicara tentang kerajaan Allah, itu disimbolkan dengan 12 suku Israel. Betul? Ada 12 orang murid yang dipanggil Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Dan mereka semua adalah murid-murid yang setia kepada Tuhan. Adakah di sini orang yang ke-12? Angkat tangannya. Saya undang kita beri sama-sama.